Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Semburan lumpur bergolak di Kabupaten Cirebon meluas. Petani gagal panen karena padi rusak terkena semburan. Pengunjung selundupkan obat keras ke lapas dengan disembunyikan di celana dalam. Dua anggota komplotan perampok lansia diringkus. Polisi harus menyamar karena pelaku terkenal licin. Seorang buruh pabrik terluka parah usai jadi sasaran kebrutalan anggota geng motor. Sejumlah pelaku bahkan masih di bawah umur. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi langsung menyergap para pelaku penganiayaan yang merupakan anggota geng motor di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mereka ditangkap usai melakukan penganiayaan terhadap Ahmad Salahuddin, seorang buruh pabrik. Tanpa perlawanan, polisi menciduk 6 dari total 9 pelaku. Dari 6 pelaku, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Dari penangkapan ini terungkap para pelaku ternyata merupakan anggota geng motor Briges. Pelaku sengaja melakukan aksi ini untuk membuat onar dan secara acak melakukan penganiayaan. Penganiayaan terjadi pada 18 Desember lalu saat korban melintas di Jalan Sukarasa, Kecamatan Cimahi Utara. Tiba-tiba 9 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor membacok korban hingga terluka di bagian kepala. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari 6 itu ada 2 dewasa dan 4 orang anak. Dan 3 tersangka lainnya masih dilakukan pengejaran oleh Satreskrim Polres Cimahi. Di bagian pipinya, luka di bagian pipi dan ada beberapa di sekujur tubuh dan membutuhkan perawatan intensif berupa jahitan dan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Baik, modus penyerangan seperti hal yang sama seperti tadi, bahwa kami menyayangkan bahwa pelaku ini tidak ada target yang jelas. Dia hanya melakukan kegiatan keluar, kemudian mencari orang-orang yang lemah. Lemah itu dalam arti kata ya sendirian. Yang lemah dalam arti kata kalah jumlah. Kemudian memang mereka sudah menyiapkan peralatan ini atau alat yang ini sudah disiapkan sehingga mereka niatnya untuk melukai si korban-korban tersebut. Sementara itu polisi masih memburu 3 pelaku yang masih buron. Para tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dan terancam hukuman penjara minimal 5 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ada saja cara pengunjung menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Kali ini 3 pengunjung menyelundupkan ratusan obat keras di celana dalam ke dalam lapas kelas 2B Cianjur. Namun upaya mereka digagalkan petugas lapas karena terekam kamera pengawas saat menyerahkan barang haram tersebut kepada warga binaan yang dikunjungi. Satu dari 3 pengunjung ini sengaja menutup kamera pengawas saat menyerahkan sesuatu kepada warga binaan lapas kelas 2B Cianjur di ruang kunjungan. Namun petugas lapas langsung curiga sehingga bergerak cepat dengan memeriksa pengunjung tersebut. Petugas membawa ketiga pengunjung dan warga binaan berinisial RS ke ruang pemeriksaan. Hasilnya ditemukan ratusan obat keras pil tramadol dari salah satu pengunjung. Pelaku mengelabui petugas saat melewati pintu masuk karena obat disembunyikan dalam celana dalam dengan dibungkus lakban. Kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 145 butir tramadol oleh 3 orang pengunjung. 3 orang pengunjung yang mengunjungi 1 orang. Nah, untuk langkah selanjutnya ketiganya apakah diamankan begitu Pak atau bagaimana Pak? Ya betul, jadi kita langsung amankan dan sekitar 30 menit yang lalu kita serah terimakan dengan Polres Cianjur. Ketiga orang ini keluarga atau rekan narapidana yang mendekam di sini Pak? Ya itu temannya warga binaan yang ada di sini. Itu disimpan di mana Pak obat? Sementara keterangan di selangkangan di sekitar dubur. Ada berapa butir Pak yang diselundupkan? 145. RS merupakan warga binaan yang terjerat kasus narkoba. Barang haram tersebut diduga dititipkan ke RS untuk diedarkan di dalam lapas. Selanjutnya, ketiga pengunjung bersama barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Kepolisian Resor Cianjur untuk diproses lebih lanjut. Tramadol tidak termasuk golongan narkoba, namun memiliki efek seperti narkoba.
Tramadol merupakan obat keras yang penggunanya diawasi Undang-Undang Kesehatan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Gara-gara sistem pembayaran daring non-aktif, penjaga warung di Bogor diduga dianiaya polisi. Korban mengalami kebutaan di mata sebelah kiri. Saya Zainal Habib, penjaga warung Madura yang mengalami penganiayaan yang disebabkan oleh oknum Brimob. Pria di desa Cikeas Udik Gunung Putri Bogor ini mengalami kebutaan permanen di mata kirinya karena diduga dianiaya oknum anggota Brimob Polri. Peristiwa yang terjadi 19 Juli lalu diungkap lelaki 32 tahun itu melalui media sosial. Peristiwa berawal ketika terduga pelaku hendak membeli rokok di warung korban. Oknum aparat itu ingin melakukan pembayaran secara daring, namun sistem pembayaran di warung non-aktif. Saat korban melayani pembeli lain, ia pun dianiaya secara sadis hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak terimanya pelaku atas layanan dari korban yang bertugas sebagai penjaga warung, sehingga membuat pelaku marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, jadi yang menjadi penyebabnya karena pada saat akan melakukan pembayaran, pelaku itu ingin melakukan secara online. Ternyata setelah dicoba tidak bisa atau offline, sehingga kemudian korban ini melayani pembeli yang lainnya, dan hal itulah yang membuat pelaku merasa tersinggung. Keluarga korban telah menyerahkan barang bukti ke pihak berwajib. Mereka berharap keadilan segera ditegakkan, mengingat korban alami cacat permanen. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kawanan perampok sadis terhadap lansia di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor akhirnya diringkus. Polisi menyamar sebagai haji dan juragan domba untuk memancing pelaku karena pelaku diketahui berada di area peternakan di Cianjur. Bersama istrinya, Kapolsek Cilengsi sengaja menyamar sebagai haji dan juragan domba untuk menangkap perampok sadis di sebuah peternakan di Cianjur. Penyamaran dilakukan setelah polisi mengetahui salah satu pelaku berada di peternakan di Cianjur. Hasilnya, satu pelaku bernama Emet alias Aki berhasil dipancing keluar dan akhirnya ditangkap. Polisi kemudian meringkus satu pelaku lain bernama Aji Kumis. Udah jangan cepet. Kawanan ini merampok dua lansia hingga luka parah di Kampung Kabang, Cilengsi pada 7 September lalu. Komplotan ini dikenal sadis karena kerap mencuri dengan melukai korban. Namun komplotan ini licin karena sering berpindah tempat sehingga sulit ditangkap. Komplotan ini terbongkar saat menjual mobil hasil kejahatan. Saat dikonfirmasi kepemilikan kendaraan, salah satu pelaku kabur sehingga diburu polisi. Kawanan ini juga mencuri 60 ekor kambing dan itik dari peternakan warga di Batang, Jawa Tengah. Perampokan terhadap dua orang lansia berumur sekitar 70 tahun terhadap nenek dan kakek di situ. Yang diambil waktu itu adalah mobil Avanza berikut BPKB, motor, kemudian perhiasan, kemudian uang sekitar 78 juta. Nah, kemudian si korban ini diikat, kemudian dilakban dan dipukulin sampai korban mengalami luka berat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Saya coba masuk melihat situasi di sana bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Komplotan ini berjumlah 6 orang. Polisi kini masih memburu 4 pelaku yang sudah teridentifikasi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.